Shalom, perkenalkan nama saya Yulian Celogo, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Reproduksi semester 7. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kesehatan lansia. Tugas mata kuliah pengganti ujian tengah semester. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Helentri Juniasti, Eskep NS MPH. Topik pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu statistik demografi lansia. Yang pertama kita akan bahas sedikit pengertian lansia. Lansia adalah seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Pengertian demografi merupakan tulisan-tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Demografi juga dikenal sebagai ilmu kependudukan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang dinamika kependudukan manusia. Demografi berasal dari gabungan kata bahasa Yunani, yaitu demos memiliki arti rakyat atau penduduk, sedangkan graphein memiliki arti tulisan atau catatan. Demografi mempelajari tentang penduduk. Yang paling utama adalah mempelajari tentang fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan mobilitas. Selain itu, demografi juga mencakup seperti jumlah penduduk, ukuran kematian dan penuaan, persebaran geografis, komposisi penduduk, karakter geografis, dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat berubah. Berikut ada jumlah penduduk lansia di Indonesia. Ada 30 juta penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2021. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, ada 30,16 juta jiwa penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia pada tahun 2021. Penduduk lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Kelompok ini porsinya mencapai 11,01% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 3,88 juta jiwa. Jika dirincikan sebanyak 11,3 juta jiwa atau 37,48 penduduk lansia berusia 60 sampai 64 tahun, kemudian pada 7,70 juta atau 25,70% yang berusia 65 sampai 69 tahun. Setelahnya ada 5,1 juta penduduk lansia, 16,94% berusia 70 sampai 74 tahun serta 5,98 juta atau 19,81% berusia di atas 75 tahun. Penduduk lansia dapat dibagi menjadi dua, yaitu lansia potensial. Lansia potensial ini adalah lansia yang masih mampu bekerja atau menghasilkan barang atau jasa. Yang berikut lansia tidak potensial. Lansia tidak potensial ini lansia yang tidak mampu bekerja atau menghasilkan barang atau jasa sehingga mereka menjadi tanggungan orang usia produktif. Kementerian Kesehatan memproyeksikan jumlah penduduk lansia akan meningkat menjadi 42 juta jiwa atau 3,82% pada tahun 2030 dan akan bertambah lagi menjadi 48,2 juta jiwa
atau 13,82% pada tahun 2035. Pokok bahasan yang kedua yaitu konsep dasar lansia dan proses penuaan. Konsep dasar lansia yang pertama, lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Batasan lansia menurut WHO tahun 1999 menjelaskan bahwa batasan lansia adalah usia lanjut atau elderly antara usia 60-74 tahun, usia tua atau old 75-90 tahun, dan usia sangat tua atau very old adalah usia 90 tahun ke atas. Yang kedua, proses menua. Tahap usia lanjut adalah di mana terjadi penuaan fungsi tubuh. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan, dan sel, yang mengalami penurunan kapasitas fungsional pada manusia. Penuaan dihubungkan dengan perubahan degeneratif pada kulit, tulang, jantung, pembuluh darah, paru-paru, syaraf, dan jaringan tubuh lainnya. Kemampuan regeneratif pada lansia terbatas. Mereka lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Teori-teori biologi menua. Yang pertama, teori genetik dan mutasi atau somatik mutasi teori. Pemakaian dan rusak. Yang kedua, terus yang ketiga, reaksi dari kekebalan sendiri atau autoimun teori. Yang keempat, teori imunologi slow virus. Yang kelima, teori stres. Yang keenam, teori radikal bebas. Yang ketujuh, teori rantai silang. Yang kedelapan, teori program. Berikut ada teori kejiwaan sosial. Dari teori kejiwaan sosial ini ada teori aktivitas atau kegiatan, ukuran optimum atau pola hidup, teori pembebasan, dan atau disengment teori. Topik pembahasan yang berikut yaitu perubahan fisik lansia. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran. Misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut yang memutih, gigi yang mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dengan fitur tubuh yang tidak proporsional. Ciri-ciri perubahan fisik pada lansia. Yang pertama, perubahan sistem pernafasan seperti sesak nafas. Yang kedua, perubahan pada sistem pendengaran atau sulit mendengar. Perubahan pada penglihatan kabur dan mengalami kebutahan. Yang berikut, perubahan pada indera pengecap, pembau, dan peraba seperti hidung tersumbat. Perubahan pada sistem saraf seperti stroke, gangguan pada sistem jantung seperti penyakit jantung koroner, gagal ginjal, serangan jantung, gangguan sistem kemih, berkurangnya kemampuan kandung kemih untuk menahan kencing, gangguan pada sistem endokrin atau gangguan metabolik seperti penyakit diabetes mellitus. Perubahan psikososial pada lansia. Topik pembahasan berikut yaitu perubahan psikososial pada lansia. Perubahan perilaku yang muncul pada lansia dipercaya terjadi karena adanya penurunan fungsi kognitif secara alami. Tubuh manusia memang akan mengalami penurunan fungsi, termasuk pada organ tubuh dan psikologi. Secara alami, fungsi otak dan kognitif seseorang akan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ini.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan saya sendiri. Tuhan memberkati kita semua.